rijalul la tulhihim tijaratan wala bai'u an dzikrillah wa aqamas shalah wa aitaz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihil qulubu wal absar. Orang yang dikagumi oleh Allah di dalam Al-Quran ini ternyata bukan hanya orang yang banyak sholatnya, banyak puasanya. Tapi dalam ayat ini yaitu laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak pula oleh jual beli dari mengingat Allah. Jadi dari ayat ini Pak, Allah memuji orang, dia sibuk jualan, tapi dia tidak lalai dari sholatnya. Jadi Allah itu mencintai orang yang kuat dia mencari dunia, tetapi dia tidak lupa dengan akhiratnya. Jadi bukan orang duduk-duduk, berzikir aja kerjanya, bukan itu orang yang dikagumi oleh Allah. Dia sibuk, bapak ibu sibuk jualan, bekerja, tapi waktu sholat. Nah itu yang dikagumi oleh Allah. Makanya Rasulullah itu Bapak Ibu mengagumi sahabat yang kalau dia mencari dunia seperti orang yang lupa dengan akhiratnya, tapi kalau dilihat dia mencari akhirat seperti orang yang lupa dengan dunianya. Dan ini kombinasi yang sangat sulit dan langka yang ada di diri umat kita ini Pak. Ada orang kuat dia dunianya, lupa dia akhiratnya. Begitu dibukakan Allah rezekinya Pak, mulai sholat tinggal. Ingat dulu saya ada pengusaha cerita, dia nengok ada anak muda 5 orang rajin ke masjid Pak tiap waktu. Karena udah sering terlihat sama dia terpikirlah dia, ini tempat anak-anak nih ku kasih modal nih. Nah, dipanggilnya 5 orang anak muda nih Pak. Apa kira-kira yang mau kalian jual sekarang ini? Rupa sepakat waktu itu sedang rame-rame jual batu cincin nih Pak. Dimodalilah sama bapak nih waktu cincin. Sibuk. Banyak rupanya orderan Pak. Nggak ada yang sembahyang lagi. Jadi kadang itu sulitnya kita nih Pak. Dibukakan rezeki, sholatlah tinggal. Jadi kata Rasulullah, yang aku khawatirkan pada umatku ini bukanlah kemiskinan, tapi ketika dunia dibentangkan untuk mereka. Nah itu yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW. Karena Pak ya, kadang kemiskinan itu bagus bagi kita. Makanya ada di antara kita yang dikasih Allah ujian kemiskinan. Karena miskin itu baik untuknya. Ada kadang umat ini dikasih Allah kekayaan karena kekayaan itu bagus untuk dirinya. Dan ini ada sesuai dengan hadis qudsi Kadang ada kata Allah, orang ini yang beres imannya kalau aku kasih miskin. Kalau aku kasih kaya enggak. Maka ada di antara kita nih miskinnya awet Pak. Enggak bisa kaya-kaya karena dia rajin ibadah kalau dia miskin, makanya dikasih Allah miskin. Ada kata Allah orang yang beres imannya kalau aku kasih kaya. Kalau aku kasih miskin enggak, makanya kita ini ada yang kaya terus. Karena bagus imannya kalau dia kaya. Ada orang yang beres imannya kalau dia sakit, kalau dia sehat enggak. Makanya ada di antara kita sakitnya enggak sembuh-sembuh Bukan karena Allah benci sama dia, sakit itu bagus untuk dia. Ada orang yang beres imannya kalau dia sehat. Ada pula di antara kita ini yang selalu dikasih Allah kesehatan. Karena sehat itu membuat bagus imannya. Jadi ujian kita ini ada yang diuji dengan musibah, ada yang diuji dengan kenikmatan. Bukan berarti yang kaya itu berarti Allah sayang sama dia. Bukan berarti pula yang miskin itu Allah benci sama dia Pak. Jadi ini yang harus kita fahami, konsep takdir dari Allah ini Bu ya. Bahwa kadang kekayaan bisa jadi azab bagi kita. Cirinya apa Pak? Makin bertambah harta makin tinggi keresahan. Miskin yang menjadi nikmat, makin susah dia, makin kuat dia menghadap kepada Allah. Jadi kita ini semua pasti diuji oleh Allah, baik dengan kesenangan ataupun dengan musibah. Tetapi ada satu lagi Bapak Ibu, Allah tidak mengujinya, Allah tidak benci sama dia, tetapi iblis yang memintakan kepada Allah untuk membukakan celah menghancurkan iman orang. Nah inilah yang terjadi pada diri Nabi Ayub alaihissalam. Makanya Al-Quran ini Pak, menceritakan tentang generasi masa lalu, generasi sekarang, dan kejadian itu akan terulang di masa yang akan datang.
Itulah yang menguatkan Rasulullah dan para sahabat ketika mereka mentadaburi ayat Al-Quran sehingga memiliki kesabaran dan tidak pernah buruk sangka kepada Allah. Malaikat pernah mengagumi Nabi Ayub alaihissalam ini. Disebabkan apa? Secara duniawi, ekonomi Nabi Ayub kuat, Pak. Dia punya peternakan, dia punya perkebunan, dan banyak mempekerjakan masyarakat. Berarti harta jatuh untuk orang lain. Tetapi di tengah kesibukannya itu, Pak, lebih banyak pula waktu dia untuk beribadah kepada Allah. Betul-betul taat dia kepada Allah sehingga malaikat mengagumi iman Nabi Ayub ini. Selalu membicarakannya, takjub kepada Ayub. Secara harta kaya, secara ibadah kuat. Iblis pun merasa iri hati kepada Nabi Ayub. Nah, iblis ini kan memang dosa yang mengeluarkan dia dari surga itu iri hati, hasad dengki. Jadi di zaman Nabi Nuh, ketika kapal sudah siap, semua dinaikkan Nabi Nuh ke atas kapal. Tiba-tiba Nabi Nuh kaget melihat sosok orang tua, tapi mulutnya macam mulut sapi, Pak. Kata Nabi Nuh, siapa engkau dan siapa yang menaikkan kau ke atas kapal ini? Kata Nabi Nuh, aku terpaksa naik karena perintah Allah. Tetapi aku sambil ada misi juga. Aku ingin hati sahabatmu bersamaku, badan mereka bersamamu. Baru sadar Nabi Nuh, yang naik ke kapalnya ini adalah iblis laknatullah alaih. Keluar engkau dari kapal aku. Oh, tunggu dulu Nuh. Aku ini diperintah Allah naik ke kapal kau. Aku akan memberitahumu 5 hal. Tetapi maaf, kalau yang 2 itu tidak bisa aku sampaikan ke kau. Kalau yang 3 akan aku sampaikan kepadamu. Turun malaikat Jibril, Pak. Nuh, kau tidak butuh yang 3 itu. Ajak dia nego. Yang 2 yang disimpannya itu yang kau butuh. Yang 3 simpanlah untuk dia. Jadi tawar-menawar ini udah lama, Pak. Nah, ditawarlah oleh Nabi Nuh. Bisa enggak yang 2 kau simpan itu yang kau sampaikan, yang 3 itu enggak usah lagi, simpanlah untuk kau. Terpikir mungkin oleh iblisnya, Pak. Betul juga, 3 kan lebih banyak daripada 2. Yang pertama, Nuh, setaat apapun kalian beribadah, selama ada iri hati, hasad dengki di hati kalian, kalian tidak akan pernah bisa mengalahkan. Ditanya oleh Nabi Nuh, kenapa dengan iri hati, hasad dengki kami tidak bisa mengalahkan? Kau tahu enggak sebab aku dikeluarkan dari surga? Karena aku iri kepada Adam. Jadi siapapun di antara kita ini, Bapak Ibu, punya penyakit iri hati, hasad dengki, sholatlah 1000 rakaat pun, Pak, tidak akan bisa mengalahkan iblis. Ternyata untuk hal ini iblis cukup sukses, Pak. Jangankan orang biasa lagi, ustadz aja banyak saling iri satu sama lain. Jangankan orang biasa lagi, Bu, ya. Nah, jadi jangan Bapak kira iblis ini takut, Pak. Oh, ini ustadz nih, ini nih imam, ini yang azan. Nah, ada iblis takut, Pak. Kalau kita lihat dalam kitab Talbisul Iblis karya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullah, di sisi manapun dia bisa masuk, Pak. Contoh nih, Bu, misal saya jadi imam nih, bukan kadang tidak terasa tuh, Pak, ada godaan iblis yang mengatakan panjangkan ayatnya sedikit, biar tahu orang hafalan kita. Itu terasa loh, Pak. Itu siapapun imam pasti merasakan itu. Jadi waktu jadi imam tuh, Pak, panjang ayat tuh. Pas sholat sunat baru ketahuan, Bu, qul ya ayyuhal kafirun sama qul huwallahu ahad, ya, Pak. Itu saya pribadi ya, Bu, ya, merasakan itu. Jadi jangan dikira oh jadi imam iblis tidak ada dekat. Buktinya ada imam maju tak gentar, Pak. Walaupun tidak pandai dia kadang berani juga dia maju, kan. Sekarang nih alhamdulillah masjid-masjid di Pekanbaru nih betul-betul sudah ditunjuk ini bisa jadi imam, bagus-bagus suara, enak-enak. Kalau zaman-zaman 90 dulu, Pak, kan tidak ada itu tunjuk betul imam masjidnya. Siapa yang mau maju lah, karena sampai berkelahi, Pak, tolakan dia. Jadi di sini terlihat apa? Ternyata iblis itu tidak takut dengan siapapun. Dia bisa memanfaatkan celah dari manapun. Kemudian yang kedua, Nuh, tidak akan pernah anak cucu Adam bisa mengalahkan aku selama ada sifat rakus di dalam dirinya.
Kadang Bu ya, pas wirid ibu-ibu, Ibu ya, wirid Ibu Permata kan bawa kue itu Bu ya. Padahal berapalah harga kue itu Pak. Pas orang asar ada ibu-ibu bawa tas besar disalinnya kue itu semua. Padahal berapalah harga pastel risoles tuh. Nah, itulah rakus tuh ngerinya. Tiap hari raya kurban diratakan ya masjid Pak. Berapa masjid di kelurahan dia tuh datang tuh. Bagilah ibu kupon satu. Macam kan habis daging tuh sama dia. Sampai penuh kulkasnya Bu, dikumpulkannya Pak daging, nah, itu rakus. Jadi dua sifat ini tidak akan pernah bisa mengalahkan iblis. Kalau ada iri hati, hasad, dengki dan sifat rakus di dalam diri kita. Nah, iblis iri sama Nabi Ayub Pak. Sehingga iblis yang minta ke Allah, bukakan kami celah. Nah, jadi ini yang harus Bapak Ibu tahu. Bapak Ibu udah rajin sholat, rajin sedekah, tapi banyak musibah. Bisa jadi iblis yang minta ke Allah untuk membukakan celah. Oke, kata Allah. Karena alasan iblis apa, Bu? Ayub ini rajin sholat ya Allah, karena dia ingin mempertahankan hartanya. Dia rajin sedekah supaya hartanya terpelihara. Kan memang betul, Pak. Orang yang rajin sedekah, hartanya dipelihara oleh Allah. Cuman mereka tidak tahu bahwa orang-orang yang ikhlas kepada Allah, sekalipun tidak ada iming-iming terpelihara hartanya, dia tetap akan sedekah. Jadi iblis ingin menguji. Kalau sempat miskin Ayub nih, ya Allah, aku yakin dia tidak akan ibadah seperti sekarang. Dia takut hartanya berkurang, maka dia rajin ibadah. Kata Allah, silahkan, masuklah kalian ke hartanya. Apa yang dilakukan iblis, Pak? Perkebunan Nabi Ayub, peternakannya dilalap oleh api. Dalam waktu beberapa jam selesai semua harta Nabi Ayub. Harta habis, kemudian peternakan pun habis. Jadi kan banyak ya Bu ya, kita mendengar keajaiban-keajaiban orang yang terpelihara dari sedekah. Saya ingat waktu Ramayana terbakar. Toko emas Pak Haji Awang itu tuh kan ada 35 di Ramayana. Bukan sedikit, toko emasnya 35 biji, memang beda-beda namanya. Dia pergi sholat asar ke Masjid Taqwa. Kebakaran tidak bisa masuk lagi Pak. Tapi ajaibnya apa Bu? Jangankan barang-barang dia yang habis, sepatu dia aja tidak terbakar Pak. Nah itu dahsyatnya dampak orang yang rajin berderma, rajin bersedekah. Cuman nih iblis ini sekarang minta bukakan celah. Nabi Ayub ini akan lemah kalau tokonya terbakar. Dan terbukti juga Bu, dulu ada orang yang suka keliling jualan, diangkatnya barang-barang di atas kepalanya Pak. Ditabung-tabungnya lah duit Bu, sampai berhasil lah dia membuka kedai 3, kios 3. Kios selesai 1 hari, terbakarlah rombongan kios yang lain. Kena kiosnya yang 3 biji. Langsung ketawa sendiri Pak, sudah tuh. Masuk rumah sakit jiwa Pak. Itu kadang kalau tidak kuat ya Bu ya. Kan bisa buruk sangka ke Allah tuh Pak. Aku udah nabung sekian tahun, baru toko terbuat, toko habis. Jadi memang iblis ini sekali minta buka celah tuh Pak, ngeri Pak. Jadi kalau kita ada nengok orang taat ibadah, rajin sedekah, banyak musibah. Bisa jadi iblis sedang minta bukakan celah kepada Allah. Tapi anehnya coba Bapak Ibu lihat, orang yang tidak pernah sembahyang, tidak pernah sedekah itu rata-rata sehat Pak. Udah uzur pun Bu, masih bagus badannya itu. Jadi itu yang dicontoh anak-anak muda, tengok atuk tuh, tidak pernah sholat, badan sehat. Tengok tuh, atuk tuh rajin ke masjid tuh. Tengoklah penyakitnya, diabetes, darah tinggi. Itu yang kadang orang sering mengambil contoh, karena saya pernah ketemu sama atuk-atuk yang macam ini Pak. Tidak pernah sholat dari zaman Jepang Pak, tapi dekat sama saya. Cerita agama kuat, tapi tidak pernah mau ke masjid Pak. Sholat tidak pernah Pak. Memang diakui Pak ya, badan tinggi, tegak sampai tua. Itulah yang diamalkan anak-anak muda yang kenal di situ tuh Pak. Atuk itu tidak pernah sembahyang, badan sehat, kuat.
Nyawa payah tanggalnya Pak. Memang lihat nyawa orang-orang macam itu tuh kuat dia gitu. Tapi memang terbukti orang rajin ke masjid, penyakit banyak. Itu yang konsep kadang orang itu tuh bisa buruk sangka ke Allah tuh jadinya Pak. Padahal Bu ya, kenapa Allah kasih orang yang jauh dari Allah itu sehat? Allah ingin dengan kesehatannya bertambah-tambah kesesatannya. Dan ingin supaya dia merasakan kesempurnaan nikmat dia hidup di dunia. Nanti begitu meninggal, tidak perlu ditanya lagi, tinggal masukkan ke dalam neraka. Allah memberi orang-orang yang soleh itu penyakit agar dengan sakitnya berguguranlah dosa-dosa. Sehingga dia kembali bersih kepada Allah, tinggal Allah masukkan dia ke dalam surga. Itu dia tuh Pak. Nah kemudian Bu, sewaktu Nabi Ayub mendengar bahwa kebunnya terbakar, peternakannya terbakar, datang orang ngasih kabar, Ayub, gawat Ayub, kebunmu terbakar, peternakan habis. Kata Nabi Ayub, semua dari Allah, terserah Allah kapan Allah mau mengambil. Itu mental Nabi Ayub. Tidak ada pengaruh sedikit pun Bu. Terserahlah, itu punya Allah. Kapan Allah mau ngambil ya terserah Allah. Itu punya Allah. Kalau kita tuh Bu, udah meradang-radang tuh, memang pakai istighfar juga Pak, tapi pingsan-pingsan ngomong astagfirullahaladzim, astagfirullah, tapi melalak mata Bu. Dibaca juga ayat tuh Pak, capek orang menyiram muka pakai air sabar Bu, sabar Bu. Dia kan ukuran sabar dalam Islam tuh apa Bu? Kena pukulan pertama. Nah, begitu terkena bisa tenang, itu berarti sabar Pak. Tapi kalau udah disabar-sabarkan orang, udah 3 jam kemudian baru tenang, ya itu berarti belum kategori sabar. Jadi inilah kadang Allah menguji kita Bapak Ibu dengan jalur musibah yang iblis mintakan kepada Allah untuk diturunkan supaya menggoyang iman kita. Jadi Nabi Ayub santai dia. Dan hal seperti ini Bu ya, itu pernah menjadi ketakutan oleh seorang perempuan solehah di masa lalu. Dia grosir Pak, banyak pedagang yang ngambil barang ke dia. Tapi apa pengakuan pedagang yang belanja dekat dia Bu? Sewaktu itu kekayaan perempuan ini ngeri banyaknya Pak. Tapi dia sering menangis di tokonya. Sering menangis, sering sedih. Beberapa bulan kemudian bangkrutlah perempuan solehah. Tapi apa kata pedagang yang mau belanja ke dia? Kenapa kami melihat pemandangan aneh kepada diri ibu? Waktu usaha ibu maju besar, ibu sering menangis di toko. Sekarang ibu bangkrut, kenapa wajah ibu ceria? Dia katakan, aku takut. Waktu aku kaya dulu tuh kok tidak pernah terjadi masalah. Apakah Allah sudah benci sama aku? Tapi begitu Allah menyusahkan aku, usahaku terbakar, bangkrut, di situ aku merasa bersyukur. Ternyata Allah masih sayang sama aku. Kan terbalik itu Pak ya. Kalau kita ditanya orang deh Bu aja, ngapain nak aja hidup aja nih Bu aja. Itulah makanya rajin-rajin sholat duha. Ibu kalau ndak 12 rakaat sholat duha itu ndak enak badan ibu nih. Makanya ibu tuh kaya, bangga kita Pak. Jadi belum tentu kekayaan itu berarti Allah ridho sama kita. Macam Korun tuh Bu ya, dia nantang Nabi Musa kan karena itu Pak. Kalau memang kau lebih mulia di sisi Allah daripada aku Musa, ngapa aku kaya kau miskin? Nah itu jadi patokannya Pak. Makanya Bu agak susah payah juga Nabi Musa itu karena umatnya sering memandang Korun Pak. Korun tuh kaya, kita beriman kepada Allah, tapi hidup miskin ya seperti itulah. Setelah itu Bapak Ibu, iblis naik lagi Pak, mengatakan ya Allah, Ayub ini dia masih bisa sabar, dia masih bisa tabah karena dia masih punya anak laki-laki. Ndak pun dia bekerja lagi, anaknya akan bisa membiayai hidupnya, anaknya akan bekerja. Masih kurang senang juga lagi iblis ini. Kata Allah, terserah mau kalian apakan anak Ayub. Mau kalian coba kasih musibah lagi, terserah. Kalian ingin tahu siapa hamba aku, silahkan. Pas anak Nabi Ayub kumpul di sebuah rumah,
digempakan oleh iblis rumah itu. Matilah anak-anak Nabi Ayub di dalam. Makanya Bu ya, macam anak-anak di Palestina, di Syam itu, pesan ulama mereka apa? Jangan siarkan kesedihan kami. Jangan lihatkan kami berdarah-darah. Jangan lihatkan kami ambruk kotanya. Karena kami sudah menjual diri kami kepada Allah. Nah, sebetulnya itu Bu, datang orang Indonesia itu yang di videonya Pak, dimintalah sumbangan ke masjid-masjid. Lihatlah kesedihan saudara-saudara kita di Palestina. Bagaimana susahnya mereka, akhirnya untuk dia rupa duit itu yang banyak Pak. Padahal ulama di sana, ulama di Syria itu betul pesannya. Jangan siarkan rumah kami dibom. Mereka udah ikhlas dapat itu tuh Pak. Kami sudah menjual diri kami kepada Allah. Memang untuk jihad mereka tuh sampai hari kiamat itu. Jadi ada orang yang memang menderita itu yang membahagiakan dia daripada dia bahagia secara duniawi. Dan kemudian dikabarkan orang kepada Nabi Ayub, wahai Ayub, berat betul penderitaan. Harta habis, anak meninggal. Jawaban Nabi Ayub, Bu, anak itu pun titipan Allah. Terserah Allah kapan mau mengambilnya. Selenggarakan jenazah anak-anaknya, dia kembali beribadah kepada Allah seperti biasa. Ternyata Bu, di rumah sakit Riyadh, di rumah sakit jantung angkatan bersenjata di Riyadh, pernah kejadian seperti ini, musibahnya dialami oleh seorang perempuan solehah. 6 bulan anak bayinya di rumah sakit, komplikasi penyakit, diperbaiki jantungnya, darahnya tersumbat, diperbaiki darahnya, pendarahan pula di otak, pendarahan di otak nyambung lagi keracunan di dalam tubuhnya. Pokoknya ngeri Bu. Cuman kata dokter tuh salut nengok ibu ini. Setiap kali dikasih tahu, Bu, nampaknya tidak ada harapan lagi untuk anak ibu. Jawaban ibu apa Bu? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Lakukan saja yang terbaik dokter. Sisanya terserah kepada Allah. Tiba-tiba anak tuh 45 detik berhenti napasnya, berhidup lagi Pak. Dah sibuklah dokter memasang alat balik Bu. Hidup anak ini balik. Rupanya yang lain pula kena lagi Pak. Dikasih tahu lagi ke ibu, Bu, yang kemarin udah selamat, yang sekarang ini keracunan pula pada otak. Hasbunallah. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Lakukan saja yang terbaik dokter. Itu terus Pak. Tidak pernah panik. Santai dia Pak. Sampai 6 bulan anaknya di rumah sakit, begitu sembuh seperti orang yang tidak pernah sakit sebelumnya. Akhirnya bergunjinglah dokter-dokter di rumah sakit jantung angkatan bersenjata di Riyadh. Kalian tahu enggak kenapa ibu ini santai aja? Kenapa dok? Mungkin anaknya banyak nih. Makanya dia santai aja dia. Iya juga ya dok ya. Mungkin anaknya 17 orang nih. Ini yang nomor 17. Karena ibu itu udah berumur Pak. Jadi dokter nih Bu, dipanggilnya lah ibu nih. Kami udah banyak menceritakan ibu tentang kesabaran ibu selama di rumah sakit ini, kagum kami. Memangnya anak ibu berapa orang? Iya 17 orang mungkin enggak. Ini nomor 17, makanya ibu santai aja menghadapi musibah seberat ini. Apa kata perempuan ibu? 17 tahun saya nikah. Itulah anak pertama saya. Bayangkan Bu, udah 17 tahun menunggu anak, dapat anak penyakit parah, bisa sesabar itu. Jadi ternyata itulah Bu ya, sampai dibukukan oleh Dr. Khalid Zubair Pak, keajaiban yang dia lihat di rumah sakit angkatan bersenjata di Riyadh. Bagaimana orang-orang yang mempunyai amalan besar, meninggalnya itu luar biasa semuanya. Itu dijual bukunya Bu di Gramedia, Dr. Khalid Zubair. Dia itu dokter jantung di rumah sakit jantung angkatan bersenjata di Riyadh. Itu kalau kita baca buku itu Pak, atau kita sampaikan, itu bisa menguatkan jiwa betul Pak. Bertambah kekuatan kita ingin beribadah dibuatnya. Nah,
Jadi yang dirasakan Nabi Ayub ini ketika diamalkan orang biasa ternyata keajaibannya sama, Pak. Sama keajaibannya, Bu. Betul-betul pasrah Nabi Ayub kepada Allah, terserah kapan Allah mau mengambil anak saya. Mungkin kalau ibu punya suami nih, Bu, gila dia tuh. Harta habis lah, sok-sok kembali kepada Allah. Mungkin kena cemeh tuh, Pak. Anak meninggal kembali kepada Allah. Tapi itulah kekuatan iman tuh, Bu. Memang berbeda dia, Pak. Setelah itu, Bu, ya, apa kata iblis kepada Allah? Ayub ini masih tetap taat kepadamu ya Allah karena dia masih sehat. Coba kalau dia sakit, aku yakin dia tidak akan taat lagi kepadamu. Oh, masih kurang senang kali. Jadi, Bu, ya, dari sakit inilah rata-rata banyak orang gagal, Pak. Kenapa orang sakit perlu didampingi itu? Karena dia lemah. Ingat saya dulu, Bu, ya, ada ustadz kena penyakit, Pak. Akhirnya kemana pergi, Pak? Bawa aja lah saya ke dukun. Nah, itu saking putus asanya, Pak. Padahal luar biasa cerdasnya, Pak. Bisa akhirnya ke dukun dan dikaguminya pula dukun tuh, Bu. Sebanyak tuh dokter ustaz ada di dukun itu itulah saya. Itu kan ngeri, Pak, ya. Itulah fitnah menimpanya. Karena orang kalau udah sakit tuh, Pak, dia lemah, iman lemah. Makanya banyak orang murtad ketika sakit. Karena dia sangat lemah saat itu. Nah, Nabi Ayub sedang sujud dia, Bu. Langsung ditiup iblis hidungnya, Pak. Jadi kita ini apa kata Rasulullah, sempurnakan wudhumu dengan beristinsya. Istinsya itu menghirup air ke hidung, kemudian istinsar, keluarkan lagi. Karena penyakit semua itu masuk dari penciuman kita nih, loh. Makanya orang Islam itu terbukti untuk masalah mencuci hidung aja tebal bukunya, Pak. Dokter buat, Bu. Kesimpulannya itu apa, Bu, ya? Orang yang menghirup air ke dalam hidung, kemudian mengeluarkannya kembali, pencernaannya akan bagus. Yang kedua, terlindungi dari penyakit kecemasan. Orang-orang pencemas bisa hilang penyakitnya, Pak. Kalau dia sering menghirup air ke dalam hidung, kemudian dia keluarkan lagi. Jadi memang orang-orang seperti ini sehat dia. Dan dokter-dokter ini, Pak, ya, semakin apa aja amalan dalam Islam ini mereka cari tahu, Pak, apa hikmah dibalik sebuah amalan. Macam puasa kita nih, Bu, ya, di Jepang ada namanya saum hospital, rumah sakit puasa, Pak. Puasa 30 hari ini untuk apa, Bu? Untuk membuang sumbatan arteriosklerosis namanya. Apa yang menyumbat di urat nadi ini, Pak, habis semua ditarik sama tubuh. 20 hari kita puasa macam sekarang ini, seluruh racun kimia dalam tubuh akan hilang. Itu Dr. Anwar Mufti yang ngomong. Jadi bukan orang-orang sembarangan, makanya di Jepang untuk penyembuhan penyakit, Pak, dia pakai sistem puasa. Orang yang tersumbat nadinya ini puasa 30 hari. Ini puasa Nabi Daud untuk penyakit ini, puasa 3 hari dalam sebulan untuk penyakit ini, 2 hari puasa 1 hari tidak untuk penyakit ini. Jadi itu terapi mereka, Pak. Kalau kita nih, Bu, payah kita sembuh dari penyakit. Karena Bu buka kita pakai Resoles, Pak. Pakai salalau, pakai godok, naik asam lambung dibuatnya itu, Pak. Kenanya kita di situ, Pak. Nah, kita pas berbuka tuh enggak bisa tertib kita, Bu. Diminum teh terjadi penumpukan urin. Nah, kan teh itu membuat penumpukan urin, Pak. Rasulullah apa? Pakai air segar, air bening, kurma 2 butir. Sholat dulu, jadi kurma itu mengisi kelemahan yang ada dalam tubuh dulu. Sudah dilapisnya baru makan. Kita baru membuka itu sarabi, lopis, lote. Apa enggak terangah apa sholat itu dibuatnya, Pak. Makanya pas tarawih itu banyak, Pak, ya. Jumlah rakaat 11, nguap ya 23, Pak. Jadi lebih banyak jumlah nguap daripada jumlah rakaat sholat itu jadi, ya. Karena terangah kita dibuatnya, Pak. Ada yang makan sampai bodoh kadang, Bu. Dipanggil enggak tahu lagi namanya, Pak, saking kenyangnya dia. Makanya pengurus masjid akalilah berbuka itu, jangan dikasih berat-berat. Kadang enggak semayang orangnya dia, Pak. Udah lewat waktu, Pak, ya. Baru dia masuk sholat.
Apa ndak Bu, mau berbuka tuh bakwan dah 5 diambilnya Pak. Salah lauk lagi. Jadi memang harus diakali oleh pengurus. Kasihan kita jamaah kita ini kan banyak yang awam Pak. Jadi dia main ajar aja dia. Maka susah kita sehat gitu ya. Nah itu ya Bu ya. Ya, bukan enggak dimakan. Maksudnya tuh jangan dikejutkan dulu. Namanya orang terdiam dipaksa berlari langsung Pak. Kan langsung banyak masuk tuh. Kalau minyak masuk duluan kan naik asam lambung Pak. Itu bukan enggak boleh dimakan. Lapis dulu, sholat dulu, sudah tuh baru makan lah. Karena udah terlapisi dia jadinya. Itu maksudnya bukan dilarang enggak. Pokoknya dilapis dulu Pak dengan yang manis-manis supaya dia terjaga. Nah, kemudian Pak, begitu Nabi Ayub itu ditiup hidungnya, mulailah membengkak-bengkak tubuhnya nih Pak. Mulai membengkak-bengkak tubuhnya, meletus, mengeluarkan aroma yang sangat busuk. Dapatlah fitnah dari masyarakat. Tuh tengok tuh. Akhirnya stres juga, sok-sok tabah, sok-sok sabar. Gitu pikir juga penyakit dapat parah penyakitnya. Setelah dia mendapat penyakit kotor seperti itu di dalam pandangan masyarakat, Bu, masyarakat yang dulunya mencintai Ayub akhirnya mulai membencinya. Jadi di masyarakat ini Pak, 100 kebaikan yang kita buat, 1 keburukan, selesai kebaikan Bapak Ibu yang 100. Jadi itu terjadi pada Nabi Ayub, Bu. Rajin nolong orang. Sama kita Pak dalam pergaulan. Asal orang dapat minjam duit sama kita, baiklah kita tuh Pak. Coba sekali aja enggak pinjamkan Pak. Hilang jasa kita dibuatnya. Pertama minjam kita kasih deh, Pak Haji itu betul-betul baik. Berkali-kali dia minjam dikasih. Sudah itu dapat sekali Pak. Minta maaf, saya sekarang ini enggak bisa ngasih. Itu buruk Pak Haji itu langsung tuh Pak. Macam itulah di masyarakat. Di masyarakat ini erat-erat longgar. Jadi bergaul jangan terlalu dalam, jangan pula jauh dari masyarakat. Nah, diusirlah Nabi Ayub nih Pak. Bau badan sudah busuk, 4 orang, istri 3 mundur Pak. Itu cobaan tuh Pak ya. 3 mundur istri Nabi Ayub, Bu. Tidak sanggup. Tinggal 1 lagi, Siti Rahmah. Dan itu terjadi pas saya di lembaga pemasyarakatan, Bu ya. Saya ini buat kesalahan untuk menyenangkan istri saya, Ustaz. Begitu saya divonis oleh hakim, besoknya langsung istri saya menggugat saya cerai. Itu Pak ujiannya kan. Ternyata terjadi Pak, di masyarakat kita sekarang terjadi. Begitu jatuh hukuman saya, tahu dia saya kena 8 tahun, langsung dia gugat cerai saya. Jadi itu terjadi ternyata. Istri meninggalkan suami. Nah setelah itu Bu ya, dibawalah jauh ke dalam hutan karena penyakit sudah semakin memburuk. Cuman perjanjian iblis kepada Allah, apa kata Allah? Kau boleh kuasai tubuh Ayub, boleh kau kasih dia penyakit, tapi jangan pernah kau ganggu lidah dan jantungnya. Karena dengan lidah itu dia menyebutku, dengan jantung yang berdetak itu dia mengingat aku. Itu perjanjiannya. Jadi Bu, ulat-ulat itu sudah mulai memakan-makan tubuh Ayub. Jadi dalam satu riwayat Bu, kalau bersinar matahari itu tembus Pak, tembus-tembus dia. Udah parah, sampai akhirnya Siti Rahmah mencari kerja untuk menghidupi suaminya ini. Tahu dia istrinya kerja, tersinggung Ayub. Jangan kau buat lagi seperti ini. Ya bagaimana suamiku, keadaan kau seperti ini. Dah masih aman waktu itu Bu. Tapi yang keluar dari lisan Nabi Ayub apa kalimatnya? Irhamna ya arhamar rahim. Engkaulah yang penyayang di antara yang penyayang. Tetap berbaik sangka kepada Allah. Makanya orang-orang sakit itu memperbanyak zikir Nabi Ayub ini. Irhamna ya arhamar rahim. Kalau macam kita ini bisa introspeksi diri langsung. Mungkin banyak kesalahan kita di masa lalu. Dihapus Allah lah dengan sakit. Misalnya kesalahan tuh Pak, waktu Bapak muda-muda dulu kan Bapak ganteng tuh Pak. Mungkin banyak perempuan yang Bapak kecewakan. Sampai tidak bersuami dia sampai hari ini gara-gara tidak bisa dia melupakan Bapak. Itulah akhirnya Bapak harus membayar dosa-dosa.
Ibu-ibu dulu waktu masa cantik-cantik dulu Bu kan, banyak laki-laki yang udah ibu iya-iyakan, nggak taunya ibu nikah sama bapak yang sekarang. Misalnya itu ya Pak. Terhapuslah dengan sakit. Nah setelah itu Pak, mulailah Siti Rahmah ini putus asa. Iblis tidak berhasil menguasai Nabi Ayub, akhirnya masuk dia ke mimpi Siti Rahmah. Dalam mimpinya itu Bu, iblis ini menjelma menjadi laki-laki tua yang bijaksana. Kata dia, Siti Rahmah, sampaikan kepada suamimu, mengeluh aja dia satu kali, sembuh dia keesokan hari. Jadi yang dimanfaatkan iblis apa Pak? Bapak ibu ngeluh, menang langsung iblis. Macam mana kabar Pak Haji? Entahlah, mati aja lah saya ini lagi. Apa obat mau dibuat nak juga sembuh-sembuh. Itu yang diharapkan oleh iblis Pak. Tapi saya biasalah namanya sakit Ustaz. Kadang ya sehat-sehat orang tua lah. Itu masih aman tuh Pak. Tapi kalau ditanya langsung acting tuh Pak, stres kita dibuatnya tuh Pak. Macam mana kabar Bu? Udah sehat? Dah kemana-mana saya ini dah. Heran saya. Itu tuh susah tuh Pak. Allah Bu paling benci dengan orang mengeluh. Makanya iblis Bu memanfaatkan itu. Nunggu kita mengeluh. Asal mengeluh kita susah, selesai hidup kita Pak. Jadi mengeluh susah, mengeluh tidak ada duit, benci Allah. Dan itu terbukti ya Bu ya. Apa kata Allah? Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajrun inda rabbih wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Serahkan masalah kalian hanya kepadaku. Kalian ibadah aja dengan baik, maka tetaplah pahala untuk kalian. Apa pahalanya? Tidak akan khawatir, tidak akan bersedih hati. Jadi kalau butuh apa-apa, minta aja ke Allah Pak. Allah nanti yang menggerakkan hati orang untuk nolong kita. Dan itu terbukti Bu, tidak mungkin Allah bohong. Nah, setelah itu Bapak Ibu, mulai pas paginya bangun, apa kata Siti Rahmah? Ayub, aku bermimpi semalam bertemu laki-laki tua yang bijaksana. Dia katakan, mengeluh aja kau sekali, berburuk sangka aja kau sama Allah, kau akan sembuh keesokan hari. Itu yang kamu Ayub Pak. Siti Rahmah, berapa tahun aku hidup senang bersamamu? 80 tahun Ayub. Berapa tahun aku sakit? 13 tahun. Malu aku minta sembuh kepada Allah. Masih banyak masa senangku daripada masa susahku. Kau telah mengadu aku dengan Allah Siti Rahmah. Tinggalkan aku saat ini juga. Ingat kau, sembuh aku pukul kau 100 kali. Itulah Nabi Ayub bersumpah memukul istri. Dengan sedih Siti Rahmah pergi meninggalkan suaminya Pak. Tapi di jalan tetap hati tidak tenang. Teringat juga suami ini nanti bagaimana membersihkannya. Tak taunya iblis Pak melebihi janjinya kepada Allah. Mulai dia menggigit jantung Ayub, mulai dia menggigit lidah Ayub. Disitulah Nabi Ayub berteriak Bu. Uzkur abdana Ayub, ingatlah hamba kami Ayub. Iznadahu rabbahu, di saat dia mengatakan anni masaniya syaiton binusbi wa azab, ya Allah iblis telah menyiksa aku. Jadi bukan Allah, dikata iblis telah mulai menyiksa aku. Di situ Allah melepaskan Nabi Ayub dari segala cobaannya Pak. Apa kata Allah? Ayub urkud birijlik, hentakkan kakimu ke bumi. Merangkak-rangkaklah Nabi Ayub keluar. Dihentakkan Nabi Ayub kakinya ke bumi Bu. Hadza muktasalun barida wasyarab, menyemburlah air dari dalam bumi ini. Mandi kau Ayub, minum airnya. Begitu mandi langsung jatuh seluruh ulat, bersatu balik kulit-kulit Ayub. Dia minum airnya sehat balik Pak. Tumbuh daging baru. Siti Rahmah yang risau terhadap suaminya balik, terserahlah, marah-marahlah suami aku. Dia pas balik tengok di pondok sudah kosong. Pas keluar nampak laki-laki ganteng Pak. Tuan maaf, apakah kau melihat seorang Nabi Allah yang sedang diuji dalam pondok ini? Kata Nabi Ayub, Siti Rahmah, kau lupa denganku? Aku Ayub. Ayub? Itu terakhirnya itu Pak kan. Itu kalau di kamera putar-putar kamera itu Pak. Itu endingnya itu Bu. Kemudian apa kata Allah? Wa mislahum ma'ahum rahmatan minna.
kami kembalikan semua kebahagiaan Ayub yang hilang dan kami lipat gandakan. Jadi kalau kita sabar, tidak mengeluh, kesedihan kita akan diganti Allah dengan kebahagiaan. Berapa yang hilang akan diganti lebihnya lagi. Mudah-mudahan ini bisa juga menguatkan jiwa kita untuk tidak berburuk sangka kepada Allah. Dan inilah yang menguatkan hati Rasulullah dan para sahabat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.